Obor terkini dengan breaking news. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengukur dan mengukir produktivitas literasi digital. Sekretaris PCNU Kabupaten Tegal, Haji Syaiful Bahri menekankan kepada seluruh badan otonom NU agar produktif untuk penguatan literasi digital di Kabupaten Tegal. Pasalnya, penguasaan dunia digital akan membawa dampak perubahan yang signifikan bila dikelola dengan baik. Apalagi NU sebagai organisasi terbesar di dunia akan berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat, baik dalam dunia maya maupun nyata. Hal tersebut disampaikannya saat membuka seminar literasi digital Kabupaten Tegal di Gedung PC Muslimat NU Tegal, Senin 18 Maret 2024. Dalam seminar yang mengusung tema aman dan nyaman di dunia maya, Syaiful memuji langkah Lembaga Taklif wa Nasr atau LTN Kabupaten Tegal yang masih aktif dan terus berkarir. Berkaitan dengan kegiatan literasi digital, ini merupakan salah satu upaya betapa pentingnya literasi digital untuk kepentingan bersama di dunia maya. Sesuai temanya, hal ini menjadi sebuah tantangan masa depan. Literasi digital juga harus mampu memiliki nilai produktif untuk organisasi NU di Kabupaten Tegal. Ketua Muslimat NU Kabupaten Tegal, Hajah Umi Azizah menyampaikan, seminar ini akan menumbuhkan manfaat bagi LTN NU Kabupaten Tegal karena literasi digital ini diyakini bisa membekali generasi muda di bonus demografi 2045, khususnya untuk generasi muda NU. Sebagai pimpinan organisasi, harus mampu memetakan dan mampu mentransformasikan sumber daya manusianya, sehingga pelatihan ini sangatlah penting untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pada keluarga besar NU agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Sebagai pimpinan organisasi harus mampu memetakan dan mampu mentransformasi sumber daya manusianya, sehingga pelatihan ini sangatlah penting untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pada keluarga besar NU. Seminar diisi narasumber Pranata Humas Ahli Muda Wasdiun, Redaktur NU Tegal Muhammad Syafi'i, dan dosen IBN Tegal Muhammad Fatihuddin. Wasdiun mengatakan sekarang manusia berada pada perpaduan antara digital dan digital. Untuk itu seluruh aktivitas kehidupan harus masif memproduksi konten, dalam artian terus-menerus membuat konten untuk menyiarkan hal positif agar organisasi maupun pribadinya terukur dan terukir. Esensial digital lebih banyak jumlah handphone atau pengguna internet daripada jumlah penduduk. Maka kalau tidak memproduksi konten akan jadi konsumen belaka. Sebagian orang mencari informasi pada media sosial. Tidak bisa dipungkiri dengan perubahan zaman seperti ini, sekarang juga ada citizen journalism yang meniscayakan siapapun bisa menjadi seorang jurnalis. Redaktur NU Tegal, Syafi'i Pahlavi menjelaskan, mengolah kata harus memiliki nilai edukatif dan menciptakan persepsi, tidak hanya menggiring opini.
Menulis adalah peradaban manusia yang paling menakjubkan, dalam artian dengan adanya berbagai tulisan akan menciptakan berbagai pikiran dan gagasan yang dapat diartikulasikan dengan baik. Tulisan juga sebagai sumber peradaban manusia. Pikiran mempengaruhi dunia untuk menginspirasi manusia. Orang menulis tidak hanya menggunakan buku dan tinta. Kini saatnya memanfaatkan media virtual sehingga bisa menulis dan berekspresi kapan saja dan di mana saja. Orang menulis berita di media online harus berstandar pula pada kode etik jurnalistik. Muhammad Fathihuddin dalam materinya membuka cakrawala literasi digital menekankan agar masyarakat berperilaku aman di dunia online. Langkah yang diambil yakni selalu menahan diri posting agar data yang bersifat pribadi tidak tersebar luas dan bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Perlu diingat dan disimpan passwordnya. Usai online dipastikan harus selalu log out. Juga perlu waspada jika berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal. Seminar berlangsung meriah karena diikuti lebih dari 200 peserta dari unsur MBCNU, Banon Fatayat, Ibnu IPPNU se-Kabupaten Tegal. Obor terkini memberitakan. Media sosial itu bagai pedang bermata dua. Di satu sisi kita merasakan manfaatnya, akan tapi di sisi lain sebagaimana tadi disampaikan. Sehingga menjadi kewajiban kita semuanya sebagai pimpinan organisasi itu harus mampu memetakan SDM-nya mana yang punya potensi menjadi pengemudi, mana yang punya potensi menjadi penumpang, dan bagaimana pimpinan organisasi ini mampu membuat program untuk keduanya, untuk pengemudi maupun untuk penumpang, mampu mentransformasikan penumpang-penumpang yang buruk menjadi penumpang-penumpang yang baik. Sehingga pelatihan ini atau kegiatan sore hari ini sangat penting. Dengan memaksimalkan SDM yang ada, memang adik-adik semuanya punya kewajiban meningkatkan kapasitas kemampuan dari keluarga besar NU, terutama kalian yang masih muda-muda ini, agar mampu beradaptasi dengan lingkungan, yaitu kemajuan teknologi informasi yang begitu besar, sehingga organisasi kita akan tetap eksis, organisasi kita mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan anggotanya sesuai dengan dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga salawat serta salam ala Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang senantiasa tidak bisa kita tinggalkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Segenap hadirin sekalian yang kami hormati, pertama, saya tidak tahu kalau sambutannya pertama biasanya panitia dingin atau juga apa beri juga maupun. Dan yang kedua saya ingin sampaikan, pertama permintaan maaf kepada panjenengan semuanya, beliau Bapak Haji Muhammad Muntoyo. Sekarang sedang ada pertemuan dengan Surya dan juga Katib di PCNU, ada tamu dari PBNU, sehingga memutus kami untuk hadir di sini, dan juga setelah ini kami nanti bergabung lagi ke gedung untuk melanjutkan acara, sehingga beliau tidak bisa hadir secara langsung. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, apresiasi yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada LTN NU Kabupaten Tegal, Mas Hasbi Fakih, yang luar biasa. Kita aplaus untuk LTN kita. Salah satu lembaga yang menjadi kebanggaan kami secara pribadi dan PCNU, yang memang senantiasa terus berkarya dan produktif tanpa mengurangi juga lembaga-lembaga yang lain. Adalah sistem yang juga luar biasa, dan juga lembaga lain. Ini hari ini menurut saya juga LDNU mengirimkan salah satu kader terbaiknya untuk dakwah di Australia dan New Zealand, berangkat dari malam. Ketuanya mangkat di Australia dan New Zealand mewakili
LPNU Kabupaten Tegal, beliau Gus Akif. Juga kita doakan semoga lancar dan mampu betul-betul memberikan dakwah ala nahdlatul ulama, dakwah rahmatan lil alamin. Dan juga lembaga-lembaga lain yang juga hari ini terus bergerak, kemudian kami apresiasi yang sebesar-besarnya. Dan terkait dengan literasi digital kali ini, insya Allah saya kira sebelum Ramadan hari ini juga sudah banyak kegiatan-kegiatan literasi digital yang sudah dilaksanakan oleh Kominfo, baik bersama LTN maupun juga kemarin dengan saya sudah dengan LTN juga pernah. Ini merupakan salah satu gerakan yang masif oleh pemerintah dan juga menggandeng seluruh segmen karena betapa pentingnya tentang literasi digital bagi kemajuan kita bersama. Apalagi dengan berbagai macam tema kali ini adalah aman dan nyaman, merupakan sebuah bentuk referensi bahwa dunia maya kita mungkin tidak aman dan kurang nyaman. Buktinya tawuran media sosial kita kan justru dijadikan ajang untuk tantangan tawuran, betul ya? Oh iya betul, itu terjadi. Jadi tawuran yang terjadi ternyata ada grupnya, grup tawuran. Grup di sini tawuran tantangan. Jadi saya ngobrol dengan teman-teman di luar juga begitu. Jadi tawuran yang ada itu adalah lewat tantangannya di grup di media sosial. Berarti memang dunia digital maya kita tidak aman. Maka mungkin nanti akan dibahas tuntas. Yang kedua juga mungkin kami kalau boleh memberikan pesan selain aman dan nyaman juga harus mampu memberikan nilai yang produktif untuk kemajuan organisasi. Ini yang penting dan sepanjang yang saya tahu Ansor sudah punya website sendiri, partai sudah punya yang saya tahu. Cuma mungkin produktivitasnya kurang. Jadi yang saya pantau, kalau dunia maya kan bisa kita pantau kapanpun dimanapun. Ini kurang produktif. Mungkin juga dengan literasi digital ini maka produktivitas kita lewat media bisa lebih masif kembali. Sehingga insya Allah ini akan berbanding lurus dengan kemajuan organisasi kita keluarga besar tentang betul ulama di Kabupaten Tegal. Ada yang punya Facebook? Ada yang punya YouTube? Telegram? Dan lain-lain. Sekolah-sekolah, TPG, Pakut yang masih dalam keluarga besar itu juga kegiatannya layak untuk diberitakan. Walaupun kata misalnya wisudawati Pakut, itu Pakut atau wisuda ya? Ada wisuda Pakut. TPG ya? TPG. Nggak apa-apa. TPG ini mengadakan wisuda.